Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ayah bunda, anak-anakku solih-solihah, siswa-siswi SDIT Al-Hikmah yang berbahagia. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan iman dan Islam yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semuanya sampai di akhir hidup kita nanti. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda dan anak-anakku solih-solihah yang berbahagia, pada hari ini tanggal 3 Agustus 2020 kita SDIT Al-Hikmah mengadakan peringatan Hari Raya Idul Adha. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kemarin pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 di SDIT Al-Hikmah telah mengadakan penyembelihan hewan kurban dari keluarga besar Yayasan Al-Hikmah dan juga infak dari anak-anakku semuanya yang disalurkan melalui Yayasan Al-Hikmah. Terima kasih atas semua kerjasamanya. Semoga apa yang ayah bunda dan anak-anakku berikan di Yayasan Al-Hikmah membawa berkah buat semuanya. Anak-anakku gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Insya Allah semuanya hari ini senantiasa sehat. Kemarin gimana sholat Idul Adhanya? Sholat di masjid masing-masing ya, di masjid lingkungannya masing-masing. Ingat, anak-anak pasti tetap menjaga protokoler kesehatan ya, untuk selalu menjaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun, dan kemudian menggunakan masker jika keluar rumah, termasuk ketika kita sholat, baik itu di masjid ataupun di lapangan terbuka ketika kita sholat Idul Adha. Pasti anak-anak sudah melakukan itu semua nggih. Mari anak-anak kita selalu menjaga kesehatan diri kita dan juga kesehatan orang lain yang berada di sekitar kita. Nah, kemarin anak-anak sempat ada yang ikut penyembelihan hewan kurban apa enggak? Pasti seru ya. Kalau kita di sekolah biasanya kalian seperti ini melihat bagaimana penyembelihan hewan kurban di sekolah. Tapi anak-anak jangan bersedih, di tahun ini kita tidak bisa melihat itu, acara itu kita tidak bisa mengadakan di sekolah, tetapi kalian semuanya bisa melihat di lingkungan kalian masing-masing. Selalu berbahagia ya, tetap tersenyum, tidak boleh cemberut ya, tetap berbahagia supaya imun kita tetap terjaga. Anak-anak, Ustazah mau menyampaikan sedikit ya, mari kita ambil hikmah ini ya dari Idul Adha. Idul Adha itu kan hari raya Idul Adha itu diperingati, dasarnya atau kisah sejarahnya itu adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ibu Hajar. Anak-anak, kita tahu semuanya, pasti anak-anak sudah sering ya mendengar cerita ini, bagaimana perjuangan Ibu Hajar ketika Nabi Ismail kecil itu masih bayi. Ibu Hajar mencari air ya, perjuangannya sangat luar biasa di tanah tandus, itu berusaha mencari air untuk minum Ismail kecil. Ibu Hajar bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu sampai 7 kali. Perjuangan yang sangat luar biasa. Ketika satu kali tidak menemukan, Ibu Hajar tidak putus asa, berlari lagi.
Padahal itu jalannya sama anak-anakku. Tetapi kenapa Ibu Hajar terus melakukan itu sampai 7 kali? Karena Ibu Hajar punya keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan. Tetapi Ibu Hajar berjuang maksimal untuk mendapatkan pertolongan Allah itu. Dan betul anak-anak, Allah memberikan pertolongan itu dengan memberikan air di bawah telapak Ismail kecil. Ketika Ismail kecil dibaringkan di tanah, kemudian Ismail kecil kakinya bergerak ya, menggosok-gosokkan tanah, disitulah kemudian muncul air yang kemudian yang sampai sekarang bisa kita nikmati ya, ketika mungkin saudara kita ada yang baru dari umroh atau dari haji, yaitu air Zam-Zam. Anak-anakku, kisah itu kalau kemudian kita refleksikan pada kondisi saat ini adalah sisi perjuangan Ibu Hajar yang sangat luar biasa. Perjuangan maksimal kalau bisa kita katakan seperti itu. Nah, anak-anak kita pun sekarang juga seperti itu. Saat ini kita berada pada kondisi yang tidak normal, kondisi yang tidak seperti biasanya, kondisi yang tidak mudah bagi siapapun. Kalian tidak bisa bermain dengan bebas, kalian tidak bisa bersekolah seperti biasanya. Nah, masa-masa seperti ini kita harus mencontoh bagaimana perjuangan Ibu Hajar, mencontoh perjuangan maksimalnya. Kita pun harus juga berjuang maksimal pada kondisi pandemi ini, menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Berjuang menahan diri untuk tetap di rumah, berjuang menahan diri untuk selalu menjaga jarak dengan orang, berjuang ketika keluar rumah menggunakan masker. Ini tidak gampang anak-anak ya, karena memang kita belum terbiasa dan harus kita biasakan mulai dari sekarang. Untuk apa anak-anak? Untuk menjaga kesehatan diri kita dan juga orang lain, karena kita tidak tahu virus ini berada di mana. Kemudian yang keempat anak-anakku, sampean harus juga berjuang bersabar untuk tidak bersekolah dulu, tidak bertemu dengan teman-temannya yang rame-rame dulu, sementara ditahan dulu, bersabar dulu di rumah. Inilah bentuk perjuangan kita saat ini anak-anakku. Tidak gampang memang. Ustadz-ustadzah pun di sekolah juga rindu sama kalian semuanya. Enak seperti dulu ya, sekolah seperti biasanya saja daripada seperti ini, begitu. Tetapi anak-anakku, semuanya ini adalah takdir yang diberikan Allah kepada kita. Pasti ada pelajaran yang ingin Allah berikan kepada kita semuanya. Pelajaran apa? Belajar bersabar, belajar menerima keadaan, belajar berjuang. Perjuangan untuk hidup kita, perjuangan untuk keluarga kita. Itu ya anak-anak ya, yang bisa kita ambil hikmah, sedikit hikmah yang bisa Ustadzah sampaikan berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta Ibu Hajar, yang kemudian kita refleksikan dengan kondisi kita saat ini, di mana kita berada di saat ini masih diuji Allah di tengah-tengah pandemi ini. Ya, satu lagi ya anak-anakku, hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya ayahanda Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi atau pesan dari Allah bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih putra satu-satunya, yaitu Nabi Ismail. Anak-anakku, pada saat Nabi Ibrahim menyampaikan pesan dari Allah itu kepada Nabi Ismail, apa yang dijawab oleh Ismail anak-anakku? Ismail menjawab, "Ya ayahanda, jika itu memang perintah Allah, maka laksanakan." Subhanallah anak-anakku, luar biasa.
Nabi Ismail adalah contoh anak yang begitu patuh kepada orang tuanya dan juga taat kepada Allah. Seandainya itu terjadi kepada kita, apakah kita melakukan hal yang sama? Mungkin Allah atau orang tua kita tidak mengutus kita untuk disembelih seperti halnya Ismail. Mungkin kita sebagai anak hanya diminta oleh orang tua kita untuk, nak, belajar yang baik, tugas dari ustazah tadi sudah dikerjakan atau belum? Begitu. Bagaimana kita menanggapi permintaan orang tua kita? Apakah kita menjawab dengan baik atau malah kata-kata yang tidak baik yang keluar dari mulut kita? Nah, anak-anak, ini satu hikmah lagi yang bisa kita ambil, bahwasanya kita sebagai anak itu harus patuh kepada orang tua. Apalagi kalau perintah atau permohonan orang tua kepada kita itu adalah perintah yang baik, maka kita harus melaksanakan. Karena saat ini ustadz-ustadzah tidak bisa bertemu dengan kalian, maka taatilah dan patuhilah orang tua kalian. Kalau diminta untuk sholat, bersegera. Diminta untuk ngaji, bersegera. Diminta untuk segera menyelesaikan tugasnya, bersegera. Diminta untuk membantu membersihkan rumah mungkin, membantu untuk membelikan sesuatu mungkin, membantu mengajakkan adik, ngomong adik, bersegera. Insya Allah anak-anak, pahala yang besar buat kalian semua jika kalian taat dan patuh kepada orang tua. Gitu ya anak-anakku yang bisa ustazah sampaikan. Semoga kalian semuanya, kita semuanya bisa meneladani kemuliaan keluarga Nabi Ibrahim. Baik anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa ustazah sampaikan. Nanti setelah ini akan ada persembahan-persembahan yang luar biasa dari ustadz-ustadzah. Silahkan disimak dengan sebaik-baiknya, ikuti kuis-kuisnya, akan ada reward-reward menarik buat kalian semua. Begitu, salam rindu dari ustadz-ustadzah semua untuk kalian. Semoga semuanya senantiasa sehat, terjaga dari sesuatu yang kurang baik, dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa ustazah sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan itu dari ustazah, bila ada kelebihan dan kebenaran itu hanya dari Allah Ta'ala. Al-haqqu birabbika wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.